Mencetak prestasi, sensasi sekaligus kontroversi, Ayu Ting Ting makin populer. Dikritik, dikecam, dan dipuja habis-habisan, pamor Ayu Ting Ting makin bersinar. Namun ada beragam kisah yang luput dari kamera wartawan tentang masa lalu pedangdut asal Depok itu. Benarkah gara-gara tak memenuhi syarat sebagai pragawati, Ayu Ting Ting berbelok ke musik dangdut? Diajak sebagai pedangdut kampungan oleh teman SMA, benarkah Ayu sempat mogok sekolah? Orang tua Ivan Gunawan dikabarkan mendesak jawaban pasti. Benarkah Ayu bingung antara memilih Ivan atau Raffi Ahmad? Eksistensi Ayu Ting Ting di jagat hiburan Indonesia sudah tak terbantahkan lagi. Pemirsa, angkatan 80 sampai remaja zaman now cukup familiar dengan sosok pelantun alamat palsu ini. Bahkan tahun 2017 lalu, sosok Ayu membetot perhatian media internasional karena berhasil menjadi artis sekaligus selebgram paling populer dengan 22,9 juta followers Instagram. Meski dituding terlibat jual beli followers, toh magnet Ayu tak berkurang kadarnya. Bak besi sembrani, kehidupan pribadi Ayu selalu membetot perhatian. Yang paling panas diperbincangkan tentu saja kisah asmara Ayu yang cukup panjang dan berliku. Yang teranyar, Ayu dikabarkan kembali menjalin tali asmara dengan presenter dan desainer kondang Ivan Gunawan. Orang tua Igun yang berharap putranya segera menikah, kabarnya gencar mendekati orang tua Ayu untuk menjalankan misi perjodohan. Iya ya, namanya kalau ketemu orang tua ya seperti itu gitu. Dan saya juga kenal sama mamanya Igun dan beliau memang orang yang baik. Igunnya juga orang yang sangat baik. Iya, emang mamanya mau baik banget sama Ayu ya. Alhamdulillah suka banget sama Ayu. Ibu juga bersyukur. Nah, baik kok mamanya. Mama baik, Gimana apalagi kalau sama ketemu ayah. juga nyapa, dia nyamperin ibu, nyamperin ayah. Gak sombong. Kalau kamu tanya, semua orang tanya sama aku terus terang, aku suka sama Ayu. Terus terang aku suka. Kaivan, Mama sangat setuju Kaivan dengan Ayu Ting Ting, katanya gimana? Iya, saya juga setuju kok. Isu Igun menaruh hati pada Ayu memang bukan berita baru. 3 tahun lalu, beberapa saat pasca Ayu resmi menyandang status janda, Igun pernah memberikan cincin kepada pedangdut asal Depok itu. Hanya saja, Ayu merasa butuh waktu untuk melupakan kisah getir pada pernikahan pertamanya. Pedangdut asal Depok itu belum siap menjalin komitmen baru. Sejumlah laki-laki yang mendekati Ayu saat itu, termasuk Andi Asril, hanya dianggap sebagai teman dekat. Kalau dulu sempat deket beneran emang bener. Ya cuman karena kegendutan. Terus Igun dikasih saran sama Ayu untuk lu kurusin. Igunnya marah. Gitu. Jadi ya masing-masing sama-sama punya ego. Beda, Igun tuh cinta murni sama Ayu. Igun tuh cinta murni, saya yang tahu itu. Iya, Ayunya biasa aja. Tapi aku nggak tahu Ayunya suka nggak sama anak. Terselip hati dia ada
Di usia 25 tahun, Ayu Ting Ting sudah berhasil membangun menara popularitas. Namun masih banyak yang mengira karir Ayu diterbangkan oleh roket keberuntungan alias hoki. Padahal tidak ada prestasi yang diraih secara kebetulan oleh artis bernama asli Ayu Rosmalina ini. Sejak balita, Ayu sudah merangkak menapaki tangga kesuksesan. Umi Kalsum dan Abdul Razak yang menginginkan putri sulungnya menjadi seorang model, getol mengikut sertakan Ayu ke berbagai acara fashion show. Dari umur 3 tahun, dari 2 tahun, 3 tahun dia selalu bergaya di kaca. Jadinya ya udah, ibu Maya berusaha terjunin dia ke fashion show dulu gitu. Ayu ini masih tempur 3 bulanan ya, 3 bulan 4 bulan ya. Nah ini lagi mau lomba juga sama, cuman dulu daerah Mangga 2 ibu fashion show-nya. Iya ini kan fashion show tuh, dia fashion show. Ya kan, ini pertama kali dia fashion show-nya. Sebagai desainer amatir, Abdul Razak senang membuat baju-baju modis untuk dipakai Ayu di lomba fashion show. Siapa nyana, Ayu yang saat itu cengeng dan bergigi ompong karena sering makan es krim berhasil membawa pulang piala kemenangan pada debut pertamanya di pentas catwalk. Piala busana muslim juga dia di Depok juga dapat. Ini pengek kan giginya, nggak ada ompong. Ada satu pengalaman buat diri Ayu ya, yang nggak bisa dilupain, dia juga nggak dilupain gitu. Bagaimana dia lomba, dia pengen makan es krim, tapi gak dikasih sama ayah. Pakai baju putih kan, nggak tahu kalau es krim kan tahu sendiri kan. Langsung ngeri kena baju karena dia belum lomba, ayah nanti dulu gitu. Tapi dia nggak ngerti, terus aja nangis gitu. Pas lomba dia langsung ceria lagi gitu, tetap senyum buat penonton yang di depan gitu, meragain gaya-gaya. Padahal ini abis ngambek, abis nangis. Tak puas melihat Ayu menjadi pemenang model cilik seantero Depok, Umi Kalsum dan Abdul Razak menyertakan Ayu di kontes yang lebih besar. Dengan menggunakan kereta ekonomi, mereka berangkat dari Depok menuju stasiun kota untuk mengikuti lomba fashion show anak di Mangga 2, Jakarta Utara. Saat itu tema lomba adalah busana ala mendiang Lady Diana. Dengan busana rancangan ayahnya sendiri, Ayu berhasil menjadi jawara. Namun satu kejadian lucu dan menyedihkan harus terjadi pasca Ayu menerima piala yang ukurannya demikian besar. Pasalnya mereka tak punya mobil pribadi untuk membawa pulang piala itu. Ini dia yang Putri Diana ini. Oh itu yang baju putih itu. Putri Diana yang putri, tapi pas menerima piala pakai baju biru. Sini juga ada bacaannya kan, Putri Diana. Pokoknya setiap di lomba, alhamdulillah dia selalu mendapat piala. Ini ibu nggak pernah bawa mobil, nggak punya mobil kan? Nah itu Dulu, pialanya gimana tuh, Bu? Nah numpang sama temen. Kan pada saat itu dulu dia pernah bilang mau lomba nih dia bilang, ayah lihat orang di belakang kan bawa mobil tuh sama anaknya di depan. Ayah enak ya kalau punya mobil kayak gitu. Ntar kalau ayah punya uang atau Ayu punya uang beli ya katanya. Ayah yang bawa, ibu depan, teteh sama si Pak di belakang. Memasuki bangku SMP, Umi Kalsum dan Abdul Razak seolah berambisi mencetak Ayu menjadi gadis sampul. Abdul Razak berharap Ayu bisa mengikuti para mantan gadis sampul yang sukses di dunia film seperti Desi Ratnasari dan Dian Sastro. Namun di ajang gadis sampul, wajah manis Ayu tak berhasil membetot perhatian juri. Ayu gagal sebelum mencapai babak semifinal. Itu ayah rutin banget kalau ada di majalah itu, di majalah itu ayah ikutin lembarannya tuh kan ada itu kan formulir, ayah ikutin buat ikut lomba jadi gadis sampul waktu itu. Ya memang mungkin belum berhasil ya, mungkin memang bukan jalannya.
Cita-cita menjadi model dan peragu hati pupus, Ayu mulai tertarik mengikuti jejak ibundanya yang kadung populer sebagai pedangdut di kawasan Sukma Jaya Depok. Dari panggung kelas organ tunggal itulah, mental dan teknik vokal Ayu terasah. Meski demikian, ibundanya lah yang menjadi guru vokal pertama Ayu. Jadi diajak ibu nyanyi dari panggung ke panggung, terus nyanyinya nyanyi dangdut, terus organ tunggal dapat bayarannya waktu itu ingat banget 250.000 gitu. Makanya dari situ udah mau kerja terus, lumayan dapat uang segini di mana lagi gitu kan, cuma nyanyi doang kok. Memang ibu kan penyanyi, tak suka kalau dia lagi libur, Yuna ikut nyanyi yuk 2 lagu, ntar habis 2 lagu ibu anterin pulang gitu. Jadi ngasah suara aja. Pernah duet sama Ayu lagu siapa ya? Si Kribo. Rupanya si Kribo, penyanyi yang ternama, berdua sama Ayu suka duetin. Rupanya si Kribo. Kenyang makan asam garam dunia panggung, Ayu baru mendapat kesempatan rekaman tahun 2007. Saat itu Ayu baru berusia 15 tahun dan masih duduk di bangku SMP. Saat pembuatan sampul CD, produser sempat bingung memilih nama panggung untuk Ayu. Musisi Caca Handikala yang akhirnya mengusulkan kata Ting Ting sebagai nama belakang Ayu. Saya masih Ting Ting, dijamin masih Ting Ting, sama sekali belum berpengalaman. Kalau boleh saya bilang waktu itu Ayu mungkin tidak tahu itu nama Ting Ting itu akan dipakai. Yang jelas pertama bilang Ting Ting adalah saya. Tapi maaf, bukan ngomong-ngomong saya merasa berjasa dengan nama itu. Oh tidak merasa memiliki itu. Tuhan udah kasih untuk Ayu Ting Ting. Wah mungkin dari ucapan saya, karena itu pun ada sangkut pautnya dengan syairnya dia. Boleh diputar lah lagu yang mana gitu. Ini ada nih, Aku Pasti Perawan Ting Ting kalau nggak salah. Nah itu saya pakai itu gitu. Single Alamat Palsu yang menjadi debut Ayu di belantika musik dangdut ternyata melempem di pasaran akibat kurang promosi. Hingga Ayu masuk SMA pada tahun 2008, publik seolah belum ngeh ada pedangdut bernama Ayu Ting Ting. Lalu benarkah di masa SMA, Ayu sering dibully dan digelari penyanyi gagal oleh teman-teman sekolahnya? Sukses di usia muda bukan berarti perjuangan Ayu Ting Ting dalam mendaki popularitas tidak diwarnai episode jatuh bangun. Sempat menjadi langganan juara di ajang fashion show anak-anak, akhirnya Ayu sadar bahwa bakat dan keberuntungannya ada di jalur musik dangdut. Namun ketika berhasil merilis single perdana pada tahun 2007 silam, Ayu harus sabar memetik buah kesuksesan. Hingga Ayu masuk SMA, belum banyak yang tahu kalau wanita kelahiran Depok 20 Juni 1992 itu sudah punya single album. Walhasil masa-masa sebagai sekuter alias selebriti kurang terkenal pun pernah Ayu jalani selama hampir 4 tahun. Tak heran saat duduk di bangku SMA 2 Depok, Ayu sempat dibully oleh teman-temannya. Ayu Ting Ting itu masuk di SMA Negeri 2 ini sejak tahun 2007 dan keluar lulusnya tahun 2010. Ya memang si Ayu Ting Ting sering tidak masuk karena kegiatan dia di luar untuk mengembangkan hobinya sebagai penyanyi. Masa sih kok nggak kelihatan kamu sebagai penyanyi dangdut? Habis yang laku itu Bu, katanya gitu jawabannya. Iya sih, sama kakak kelasnya ya yang apa namanya jadi suka saling mengejek.
Pas SMA dia bilang dikatain penyanyi dangdut kan gitu ya. Nah ayah sampai datengin ke sekolahan itu. Kenapa emang kalau memang anak ayah penyanyi dangdut gitu ya. Itu kan kita cari yang halal. Ya ayah bilang nggak usah, biarin aja dia mau bilang apa. Yang penting kamu cari duit yang halal. Layaknya pelajar putih abu-abu, Ayu sempat ikut geng di sekolahnya. Geng saya 12 orang, namanya ASC, Anak Sosial Community. Jadi pernah nggak ada guru, tembok belakang kan jebol. Cabut aja semuanya lewat belakang. Sampai ke stasiun, naik kereta ke Bogor, ke kota. Balik lagi pulangnya malam. Tak sempat mengharumkan nama baik sekolah lewat prestasi di jalur dangdut, Ayu tak berkecil hati. Toh saat single Alamat Palsu meledak pada akhir 2011, saat dirinya sudah duduk di bangku kuliah, segenap guru, murid maupun alma mater SMA 2 Depok ikut merasa bangga dengan prestasi yang diraih Ayu. Nah, habis lulus SMA tuh pengen istirahat. Itu tuh saya belum jadi artis, pengen istirahat dulu setahun. Tapi karena ngeliat teman-teman saya, udah saya ikutan kuliah. Tapi ikutan kuliah juga sama aja, kita pikir kalau zaman dulu kuliah pulang pagi, siang udah pulang gitu kan. Nggak tahu ternyata tugasnya berat juga gitu. Udah ya males diantar masuk dulu. Dan kebetulan untungnya alhamdulillah pas lagi kuliah saya jadi artis, jadi saya nggak perlu ya. Pesan saya ya Ayu tetap low profile ya, meskipun dia sudah menjadi artis besar, tetap aja menjaga sikap, jangan sombong, tetap berperilaku yang seperti biasanya sebelum si Ayu itu terkenal gitu. Kemana ku harus mencari kemana kekasih tercinta datang ke rumah. Single Alamat Palsu seolah membuka keran kesuksesan Ayu. Setelah itu nyaris setiap tahun Ayu mencetak single hits dan meraih penghargaan atas karyanya di industri hiburan. Popularitas Ayu makin mumpuni ketika dirinya membintangi sejumlah sinetron stripping dan menjadi presenter di acara live yang juga ditayangkan setiap hari. Sosok Ayu dengan segala kontroversinya dianggap memiliki nilai jual tinggi. Tak heran sejumlah produser seolah berebut ingin menampilkan Ayu di film layar lebar. Merasa mendapat tantangan akting lebih, tahun ini Ayu siap menggoyang bioskop-bioskop Indonesia. 2 film, pokoknya 1 film horor, 1 film drama komedi. Dan film tuh beda banget. Mungkin kalau sinetron kita kalau baca skrip ya udah ambil intinya aja. Tapi kalau film itu memang skrip banget gitu dan gak boleh terlewat sedikit pun. Jadi pendalaman karakternya itu lebih serius gitu. Melebarkan sayap ke jagat layar lebar membuat kesibukan Ayu bertambah padat. Meski begitu, Ayu tak pernah menomorduakan kepentingan Bilqis putrinya. Bagi Ayu, Bilqis adalah matahari yang memberikan kekuatan untuk bertahan dari segala bentuk cobaan. Drama penuh air mata saat ditinggalkan suami dalam keadaan hamil membuat Ayu sadar betapa berharganya kehadiran seorang anak. Itu sebabnya Ayu merasa terusik dengan ulah Enji, sang mantan suami yang sempat mengadukan sikap Ayu ke KPAI. Di mata Ayu, jika Enji ingin meminta haknya sebagai ayah Bilqis, ada jalan yang lebih elegan ketimbang membawa persoalan pribadi itu ke ranah publik dan hukum. Kami luruskan kepada keluarganya pihak Ayu bahwa ini sama sekali jauh dari ranah kepolisian. Dan kenapa terhenti? Bukan karena KPAI tidak bertanggung jawab atau tidak ingin melanjutkan, namun kami sangat menghormati apa yang menjadi satu keputusan dari pihak keluarga Enji bahwa tidak untuk meminta bantuan KPAI sebagai fasilitator ataupun mediator. Iya, saya sih belum terlalu perfect banget gitu jadi seorang ibu, karena saya masih belum bisa sepenuhnya waktu saya untuk Bilqis gitu dan mengurus Bilqis gitu. Tapi selagi saya mampu pasti saya usahakan yang terbaik.